Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Behind Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film action yang sudah tak asing di tengah kalian, yaitu Transformers 2007. Film ini menceritakan perebutan sebuah kubus berkekuatan besar yang dilakukan dua kubu robot untuk menguasai dunia. Pastinya seru dengan alur cerita ini, mari kita masuk ke pembahasannya. Gue mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, disarankan tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai. Filmnya. Pada dahulu kala, terdapat sebuah kubus yang tak tahu dari mana asalnya, memiliki kekuatan besar yang mampu menciptakan dunia beserta isinya. Hingga lahirlah sebuah ras hidup rukun dan damai selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari, ada kekuatan besar yang menginginkan kubus itu untuk kejahatan. Lalu terciptalah perang besar dan menghancurkan planetnya, hingga membuat kubus itu terombang-ambing hilang di kegelapan luar angkasa. Di masa sekarang, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Kapten Lennox baru saja tiba dari operasi militer di pangkalan Amerika yang ada di Qatar. Beberapa saat kemudian, dari menara pengawas terdeteksi sebuah helikopter tak dikenal, dan setelah dicek ternyata helikopter tersebut adalah milik Amerika yang jatuh di Afghanistan beberapa bulan lalu. Pesawat jet yang dikirim memandu untuk memaksanya mendarat di pangkalan militer. Tanpa diduga, helikopter tersebut berubah menjadi robot yang menyeramkan dan menyerang mereka semua. Robot itu bernama Blackout. Salah satu prajurit melihat robot itu mengeluarkan robot lain dari punggungnya masuk ke dalam tanah. Kemudian, Blackout menuju pusat informasi dan merobek atapnya. Tanpa disangka, dia menyerap data-data rahasia militer Amerika. Dengan segera, salah satu prajurit memutuskan kabel listrik untuk menggagalkan aksinya. Lalu, Blackout mengamuk dan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Di hari berikutnya, seorang siswa SMA yang bernama Sam Witwicky sedang mempresentasikan penemuan bahwa kakek buyutnya yang bernama Archibald Witwicky adalah seorang kapten kapal. Pada dahulu kala, dia berlayar ke lingkar Arktika untuk suatu hal yang membuat dirinya masuk rumah sakit jiwa dan selalu mengoceh tentang manusia es raksasa. Sambil presentasi, Sam mengeluarkan dan menawarkan barang peninggalan kakek buyutnya itu untuk tambahan uang jajan, termasuk kacamata milik kakek buyutnya yang telah dimasukkan ke link jual beli online. Sepulang sekolah, Sam mendapatkan hadiah dari ayahnya, yaitu sebuah mobil bekas. Mobil-mobil jadul pun ditunjukkan oleh si penjual, hingga Sam tertarik kepada salah satu mobil, yaitu Chevrolet kuning. Tapi si penjual memberi harga tinggi, sehingga ayahnya tak mampu membayar. Namun, kejadian aneh pun terjadi. Setelah menyaksikan kaca-kaca mobil di garasinya hancur tiba-tiba tanpa sebab, akhirnya si penjual merelakan mobil Chevrolet tersebut dijual murah. Di gedung Pentagon, Menteri Pertahanan yang bernama John Keller mengadakan pertemuan dengan mengundang para pakar di seluruh negeri untuk mencari tahu dalang penyerangan pangkalan militer di Qatar yang telah merata separuh data-data rahasia milik negara. Walaupun berhasil digagalkan, John yakin akan ada peretasan susulan, dan satu-satunya petunjuk dari semua itu adalah gelombang sinyal ini. Di tempat lain, Sam pergi menggunakan mobil barunya untuk pamer. Tak disangka, dia bertemu dengan gadis pujaan yang bernama Mikaela bersama pacarnya. Muak melihat Sam, pacarnya hampir mengajak kelahi. Namun Mikaela langsung melerai dan mengajaknya pergi. Bermaksud ingin menyetir, pacarnya tak mengizinkannya karena takut mobilnya rusak. Mikaela pun kesal, lalu pergi meninggalkannya dengan berjalan kaki. Melihat kesempatan ini, Sam langsung modus dan mengajak Mikaela pulang bareng. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya mogok. Mikaela yang mengerti mobil dari pekerjaan ayahnya, turun untuk mengecek mesinnya. Tapi dia takjub melihat mesin mobil bekas ini yang begitu canggih. Setelah berhasil menyala, Sam pun mengantar Mikaela pulang.
Pada esok harinya, di pesawat Air Force One terlihat di bawah kursi sebuah radio yang berubah menjadi robot. Robot kecil yang bernama Frenzy itu menyusup ke pusat informasi dan meretas data-data penting sambil menyebarkan virus. Di gedung Pentagon, seorang pakar yang bernama Maggie mendeteksi adanya peretasan kembali dengan gelombang sinyal yang sama. Dia pun langsung melaporkan temuannya itu. Mengetahui terjadi pembobolan, mereka memutuskan jaringan. Tapi data yang dicari robot Frenzy itu telah didapat, yaitu informasi tentang kakek buyut Sam. Karena terjadi serangan, pesawat itu terpaksa mendarat darurat. Robot kecil itu pun turun dan masuk ke dalam mobil polisi yang dikendarai polisi aneh. Kemudian, dia mencari informasi tentang Archibald Witwicky hingga mengarah ke kacamatanya yang dijual di akun jual beli online milik Sam. Lalu robot Frenzy itu mencari keberadaannya. Di rumah, Sam mendapati mobilnya telah dicuri. Dalam keadaan panik, dia menghubungi polisi lalu mengejarnya. Melihat mobilnya menjadi robot raksasa dan seperti sedang mengirim sinyal ke langit, Sam yang ketakutan berusaha kabur. Tapi sialnya, dia malah dikejar anjing hingga polisi yang tadi dihubungi datang menangkap Sam. Ketika pagi hari, ayahnya Sam datang untuk menjemput. Meskipun dijelaskan berkali-kali, polisi pun tak percaya apa yang dialami Sam semalam dan malah menuduhnya kalau Sam sedang mabuk. Di gedung Pentagon, Maggie menyusup masuk ke ruangan Manhunt dan berusaha menjelaskan temuannya. Maggie menganalisa bahwa yang membobol sistem keamanan Amerika adalah superkomputer yang memiliki teknologi canggih dan tak ada satu negara di dunia ini miliki. Kembali ke Qatar, beberapa pasukan yang berhasil melarikan diri dari serangan blackout mendapati teror kembali dari robot berbentuk kalajengking yang muncul dari bawah pasir. Robot ini bernama Scorponox, robot yang telah keluar dari punggung Blackout. Tak sanggup melawannya, Kapten Lennox menuju salah satu rumah warga untuk menghubungi bantuan. Selagi menunggu bala bantuan, dia bersama anak buahnya berusaha mati-matian melawan robot itu. Kemudian, markas pun merespon dengan mengirimkan drone beserta pesawat tempur dari pangkalan terdekat untuk menghadapi musuh. Setelah mengetahui apa yang dilawan para prajurit, Menteri John pun kaget. Beberapa saat kemudian, pesawat tempur menembaki robot itu bertubi-tubi hingga kabur ke dalam pasir dan meninggalkan potongan ekor yang patah. Setelah dirasa aman, para prajurit dievakuasi menuju Amerika. Sementara itu, Maggie yang tak bisa memecahkan kode sinyal ini menyalin datanya secara diam-diam dan pergi ke rumah temannya yang seorang hacker yang bernama Glenn. Setelah ditelusuri, ternyata di dalam sinyal tersebut terdapat pesan yang berhubungan dengan Project Sector 7. Nama Kapten Witwicky pun termasuk di dalamnya. Pada pagi harinya, Sam mendapati mobil Chevroletnya kembali ke pekarangan. Tak pikir panjang, Sam langsung melarikan diri dengan sepedanya. Tapi sialnya, dia terjatuh di hadapan Michaela dan teman-temannya. Michaela yang melihat tingkah aneh Sam mencoba membuntuti apa yang telah terjadi. Secara kebetulan, Sam melihat mobil polisi dan langsung meminta pertolongan. Anehnya, mobil polisi itu malah menakut-nakuti hingga seketika berubah menjadi robot dan menanyakan kacamata milik buyutnya. Robot ini bernama Barricade. Dalam ketakutannya, Sam berhasil kabur dan mencegat Michaela. Pada saat terpojok, tiba-tiba mobil Chevroletnya datang menolong. Kemudian, Chevrolet tersebut mengeluarkan mereka dan berubah menjadi robot. Pertempuran antar robot pun tak terelakkan.
Dari badan Barricade, keluar robot Frenzy lalu mengejar Sam dan Mikaela. Mikaela yang terpencar menemukan gergaji listrik dan segera membantu Sam yang terpojok. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, robot yang bernama Bumblebee ini menjadi mobil kembali dan mengajaknya berkomunikasi melalui radio. Sementara, kepala robot Frenzy yang telah terpotong berubah bentuk menjadi handphone milik Mikaela yang kemudian terbawa oleh mereka. Dalam perjalanan, Mikaela menyayangkan kenapa robot secanggih ini berubah menjadi mobil butut. Mendengar itu, Bumblebee tersinggung dan menurunkan mereka. Hanya dalam hitungan detik, Bumblebee merubah dirinya menjadi mobil Chevrolet baru dan kembali menjemput mereka untuk melihat meteor jatuh yang ternyata itu adalah teman-temannya Bumblebee dari luar angkasa. Setelah meniru bentuk mobil yang ada di dekatnya, mereka menghampiri Bumblebee yang telah menunggu dari tadi. Mereka adalah Jazz, Ratchet, Ironhide, dan robot yang paling besar adalah Optimus Prime, pemimpin dari Autobots. Di sini, Optimus menjelaskan kalau dia datang ke bumi untuk mencari Allspark. Kemudian, dia menunjukkan proyeksi planet asalnya yang bernama Cybertron. Pada masa lalu, kehidupan mereka berjalan dengan damai, hingga ada pemimpin kelompok dari Decepticon yang bernama Megatron membuat peperangan besar melawan Autobots. Saking besarnya peperangan itu, membuat planet Cybertron hancur berkeping-keping dan membuat Allspark hilang di antariksa. Megatron mengikutinya sampai ke bumi dan tanpa sengaja Kapten Archibald Witwicky menemukan tubuh Megatron membeku di Arktik. Dengan ketidaktahuannya, dia menyentuh tombol navigasi Megatron. Dari retakan kacamata inilah terdeteksi koordinat posisi Allspark. Para Autobots harus lebih dahulu menemukannya sebelum Megatron. Kalau tidak, dia akan memusnahkan umat manusia di bumi. Lantas, Sam langsung diantar ke rumah untuk mengambil kacamata tersebut. Para Autobots yang tak sabar menunggu Sam yang sedikit lupa menaruh kacamata membuat kegaduhan di pekarangan rumahnya hingga disangka ada gempa bumi oleh orang tuanya. Sam? Begitu menemukan kacamatanya, sekelompok orang yang dipimpin Simmons menggeledah rumah Sam. Mereka yang mengaku dari agen Sektor 7 tanpa basa-basi menangkap Sam dan Mikaela. Di dalam mobil, Sam diinterogasi mengenai mobil yang bisa berubah menjadi robot. Mikaela yang bermaksud mengalihkan jawaban malah diancam penjara karena dia dan ayahnya ternyata adalah seorang buronan pencuri mobil. Lalu tiba-tiba, Optimus datang menyelamatkan mereka. Sebelum pergi, Mikaela mempermalukan Simon dengan melucuti pakaiannya. Tapi tanpa disangka, anak buah Simon telah memanggil bala bantuan. Para Autobots pun berpencar, sebisa mungkin mereka menghindari pertempuran karena tak ingin membunuh manusia. Tapi pada saat bersembunyi, tanpa diduga, Optimus tergelincir sedikit yang menyebabkan Mikaela dan Sam terjatuh. Bumblebee yang menyelamatkan mereka membuat dirinya dilumpuhkan dan ditangkap oleh pasukan Sektor 7. Para Autobots yang mendapatkan kacamata Sam bergegas menuju lokasi Allspark. Di Pentagon, Menteri John yang sedang kebingungan dengan rusaknya sistem komunikasi pertahanan didatangi Tom dari agen Sektor 7. Dia menunjukkan bahwa sebelum hilangnya robot yang dikirim pemerintah untuk penelitian di planet Mars masa lalu, telah menangkap gambar makhluk yang sama seperti pelaku penyerangan di Qatar. Virus yang menyerang sistem komunikasi agar militer tak bisa berkoordinasi melawan invasi mereka. Dan Tom memprediksi tak akan lama lagi mereka akan menyerang. Di ruang interogasi, Maggie dan Glenn dijemput oleh Menteri John untuk menjadi penasihatnya sekaligus diajak ke tempat rahasia Sektor 7. Kapten Lennox beserta anak buahnya yang terlibat peperangan juga dijemput agen Sektor 7. Mereka semua termasuk Sam dan Mikaela dipertemukan dalam satu tempat di sebuah bendungan.
Tom ingin informasi dari Sam mengenai para robot ini. Sam pun mau, asal mereka mau membebaskan Bumblebee dan menghilangkan catatan kriminal Mikaela. Dear God, what is this? Rupanya, di tempat rahasia milik Sektor 7 inilah tubuh membeku Megatron dan Allspark disembunyikan. Dari informasi para Autobots, Sam menjelaskan bahwa Megatron datang ke sini untuk mendapatkan Allspark dan selanjutnya akan memusnahkan manusia dan akan menguasai bumi. Kemudian, Tom menunjukkan kemampuan gelombang Allspark dengan menaruh sebuah ponsel biasa. Gelombang tersebut mampu merubahnya menjadi sebuah robot. Di luar, robot Frenzy yang keluar dari tas Mikaela terjatuh ke bawah dan masuk ke dalam bendungan. Dengan menggunakan kekuatan Allspark, Frenzy mendapatkan tubuh barunya dan segera memanggil para Decepticon. Starscream pun bersiap, sementara Brawl, Barricade, Blackout, dan Bone Crusher dalam perjalanan. Dan tak berapa lama, Starscream yang merupakan pesawat jet telah sampai terlebih dahulu dan langsung meroket area kelistrikan. Dilanjutkan dengan Frenzy yang mengotak-atik sistem untuk membebaskan Megatron. Setelah Sam berusaha meyakinkan mereka bahwa Bumblebee ada di pihaknya, Tom dan anak buahnya melepaskan Bumblebee. Lalu mereka menunjukkan Allspark kepada Bumblebee. Di luar dugaan, kubus sebesar itu menjadi ukuran kecil setelah Bumblebee menyentuhnya. Lalu, mereka berencana menyembunyikan Allspark menuju kota. Kapten Lennox menyuruh Simon menghubungi Angkatan Udara untuk bala bantuan, sedangkan Sam bersama pasukan William menuju kota dengan membawa Allspark. Di luar dugaan, Megatron yang sudah sadar langsung mengamuk menghancurkan apa aja yang ada di depannya. Lalu dia berubah menjadi pesawat jet dan disambut dengan Starscream yang melaporkan bahwa Allspark telah dibawa kabur. Di dalam perjalanan, rombongan Autobots bertemu dengan rombongan Sam dan bergabung dengannya. Lalu, tak berapa lama, mereka diikuti Bone Crusher dan Barricade. No. What? Melihat itu, Optimus pun langsung menghadang dan menghancurkan Bone Crusher. Computer to transmit a tone through the radio. Di dalam bendungan, Maggie bersama yang lain berhasil menerima respon dari Angkatan Udara yang akan mengirimkan jet tempur untuk membantu Sam. Tapi di sini, Frenzy mencoba untuk menghalangi mereka. Namun, di luar dugaan, Frenzy malah terkena senjatanya sendiri. This is like Radio Shack dinosaur radio or something. Setibanya di kota, mereka mendapat serangan dari Starscream. Bumblebee yang terkena ledakan menyebabkan kakinya putus. Maggie pun berinisiatif menderek Bumblebee menggunakan mobil derek. Lalu tiba-tiba, mereka ditembaki oleh sebuah tank yang ternyata itu adalah Brawl. Ironhide, Ratchet, dan Jazz langsung melumpuhkannya. Tapi tiba-tiba, Megatron datang. Sayangnya, Jazz yang tertangkap dibunuh oleh Megatron. Tubuhnya pun dibelah menjadi dua bagian. No! I want to! Dari kejauhan, Kapten Lennox melihat Brawl kembali bangkit. Tak hanya itu, Blackout juga baru saja tiba. Satu-satunya jalan, Sam harus membawa Allspark ke atas gedung dan menunggu Angkatan Udara menjemputnya. Sedangkan dia bersama pasukannya dan Autobots akan melindunginya dari para Decepticon. Setelah beberapa saat, Optimus datang untuk melawan Megatron. Tapi di sini Megatron terlalu kuat sehingga membuat Optimus kewalahan. Maggie dan Bumblebee tak bisa sembunyi seperti ini dikala teman-temannya bertarung. Lalu Maggie balik menuju medan pertempuran dan membantu teman-temannya hingga mereka berhasil mengalahkan Brawl. Di atas, Sam yang telah mencapai puncak dijemput oleh helikopter militer. Tapi tanpa disangka, Starscream menembak jatuh helikopter tersebut.
Dalam keadaan terpojok, Megatron menyerang Sam hingga membuatnya terjatuh. Untungnya, Optimus berhasil menyelamatkan Sam. Megatron yang melihatnya mengejar mereka berdua hingga terjatuh. Sementara itu, Kapten Lennox bersama pasukannya berencana menyerang Blackout. Salah satu prajurit yang berkomunikasi dengan pilot pesawat jet menandai target dengan sinar laser yang kemudian pilot tersebut merudalnya hingga tumbang. Starscream yang melihat jet tempur melumpuhkan Blackout langsung membalasnya. Dalam keputusasaannya, Optimus yang tak sanggup melawan Megatron menyuruh Sam memasukkan Allspark ke dalam dadanya untuk dihancurkan. Sam yang tak ingin Optimus mati dengan nekatnya malah menghancurkan Allspark ke dada Megatron hingga membuat Megatron tewas. Walaupun para Autobots kehilangan Jazz, tapi pertarungan ini akhirnya dimenangkan mereka. Sebelum berpisah, Bumblebee meminta izin kepada Optimus untuk tinggal bersama Sam. Setelah kejadian ini, bangkai Megatron dan Decepticon yang lain dibuang ke laut yang paling dalam. Project Sector 7 pun dibubarkan oleh Menteri Pertahanan. Untuk sementara waktu, para Autobots akan tinggal di bumi sambil melindungi manusia secara diam-diam. Di langit, terlihat Starscream yang berhasil kabur menuju luar angkasa. Lalu film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.